Ya, selamat sore semuanya. Saya Gunawan Tambun Saribu, your English instructor for today. So, related to our topic for today, topik kita adalah mengenai direct and indirect speech. Oke, saya terangkan. Di dalam bahasa Indonesia ini diterjemahkan dengan perkataan langsung dan tidak langsung, atau kalimat langsung dan kalimat berita. Oke, kalimat tidak langsung artinya inilah yang disebut dengan kalimat berita. Kalimat langsung inilah direct. Direct kalau diterjemahkan secara harfiah itu langsung, ini tidak langsung. Ya, direct. Oke, jadi untuk membuat kalimat biasanya di dalam bahasa Inggris kita dibuatkan dulu kalimat directnya, kalimat langsungnya, baru kita ubah ke indirect. Atau kadang-kadang kita disediakan kalimat yang indirect and then kita ubah menjadi direct. Tapi majority yang soal-soal itu mengubah yang direct. Direct ini nanti ciri-cirinya kalau kalimat langsung yang seperti ngomong loh. Kalau di dalam bahasa kalau di novel kalau ada tanda seperti ini, ya ada quoted marknya, ini percakapan atau dialog, ya itu artinya kalimat langsung. Ya. Tapi kalau ada bahwasanya dia mengatakan bahwasanya, nah itu kalimat tidak langsung. Kalau ini kalimat langsung, oke. Dia berkata, contohnya dia berkata, boleh saya masuk, terus ini dibuka dengan tanda kutip 2, ditutup dengan tanda kutip 2. Ini yang kalimat langsung inilah boleh saya masuk, artinya inilah kalimat langsungnya. Oke, jadi kalimat-kalimat yang direct seperti ini kita ubah menjadi kalimat indirect. Oke, nah untuk membuat kalimat, mengubah dari direct ke indirect, untuk mengubah direct ke indirect, di sini saya sudah tuliskan, kita harus fokus dulu memahami, kita harus fokus atau melihat di kalimat tersebut. Yang pertama, apa yang harus kita lihat? Jenis kalimatnya, guys. Karena jenis kalimatnya nanti akan membuat kita lebih memahami bagaimana mengubah ke kalimat tidak langsung. Jadi ada beberapa jenis kalimat. Yang pertama imperative, di bahasa Inggris imperative, artinya kalimat suruhan. Contohnya, do your job, come here, get out. Jadi itu biasanya diawali oleh kata kerja di depannya langsung. Oke. Imperative itu kalimat suruhan, contohnya seperti ini, come here. Nah ini kalimat langsung karena diawali oleh langsung kata kerja, tidak ada subjek. Karena ini kalimat menyuruh seseorang atau menyuruh kita datang melakukan sebuah pekerjaan. Ya. Come here itu imperative. WH question yang kedua, kita fokus jenis kalimat yang WH question. WH question itu sudah jelas. Kata tanya yang dimulai dengan what, which, how, when. Ya, ini yang saya bilang dengan pertanyaan WH. Bedakan nanti dengan pertanyaan yang yes or no. Kalau WH memang diawali dengan W. What is your name? What is your name? Siapa namamu? Ya. What is your name? Siapa namamu? Ini kalimat langsungnya, makanya tanda kutip seperti ini. Biar nanti kita paham, ini jenis kalimat direct. What is your name? Nah, ini pertanyaan WH, termasuk WH. How are you? How much money do you need? Yeah. Where are we going to? Itu yang WH question. Yang selanjutnya adalah apakah jenis kalimatnya itu affirmative? Affirmative itu kalimat pernyataan. Kalimat pernyataan yang menyatakan sesuatu. I come to you. She needs you. Nah, ini adalah kalimat-kalimat afirmatif. Ya. Pernyataan, menyatakan. Biasanya di bahasa Indonesia ada dua, negatif and positif. Kalau yang positif tidak ada not. Kalau yang negatif I don't
know you. Okay. She doesn't meet him. Nah, jadi ada not berarti artinya negatif. Kalau tidak ada not berarti positive. Positive statement, negative statement. Jadi afirmatif itu bisa juga disebut dengan statement. Ya. Oke. Oke, jenis kalimat yang kita harus pahami lagi adalah yes no question. Ingat, yes no question, guys. When yes no question di dalam bahasa Inggris, ciri-cirinya adalah dimulai dengan to be, pertanyaan tersebut. Are you okay? Are you okay? Yes, I am. No, I'm not. Diawali dengan to be atau auxiliary. Ya, waktu lalu saya menjelaskan auxiliary kata bantu. Kalau untuk di perfect, auxiliary-nya itu have dan has. Jadi contohnya, sudahkah kamu makan? Has. Ya. Sudahkah kamu makan? Have you eaten lunch? Sudah makan siang kah? Nah, ini diawali dengan have. Itu kata bantu, sudahkah? Kalau to be tadi karena nggak ada kata kerja, are you okay? Okay. Have you eaten? Nah, kalau untuk yang simple past, kata bantunya did ya. Did you go to school yesterday? Did you? Did. Kalau di simple present ada do and does. Ya. Does she love you? Jadi jawabannya hanya yes or no. Ya, contohnya, are you okay? Kamu baik-baik saja? Apakah kamu baik-baik saja? Yes, I am. Ya, baik-baik saja. No, I'm not. Saya nggak baik-baik saja. Have you eaten lunch? Yes, I have. Atau no, I haven't. Did you go to school yesterday? No, I didn't. Atau yes, I did. Does she loves you? Yes, she does. Atau no, she doesn't. Nah, jadi itulah pertanyaan yes or no question. Ingat, yes no question dimulai dengan to be atau auxiliary. Oke. Ya, selanjutnya kita masuk ke jenis kalimat yang negatif. Negatif itu yang kalimat suruhan yang negatif. Don't come. Don't go away. I need you. Don't go away. Jangan pergi. Jangan malas. Don't be lazy. Ya. Jangan berisik. Don't be noisy. Okay. Jadi kalau ada don't, ada kata kerjanya langsung kata kerja. Tapi kalau nggak ada kata kerja ada be-nya. Okay. Ingat ya. Jadi selalu bedakan guys. Kalau di bahasa Inggris itu kamu agak nanti agak lebih memahami bahasa Inggris ketika kamu memahami penggunaan to be dan kata kerja. Jadi saya bilang to be itu mayoritas dipakai untuk kalimat yang bukan kata kerja. Sedangkan kalau kata kerja ya langsung subjek ya. I go to school every day, bukan I am go. Tapi kalau saya bilang ada M-nya, I am your lecturer for today. I am your friend. Di situ ada to be karena your friend, your lecturer itu bukan kata kerja. Coba bedakan dengan kalimat saya yang pertama. I go to campus every day, bukan I am go. Karena go itu kata kerja, to be-nya hilangkan. Jadi I go langsung. She goes, she listens, he comes. Jadi bukan he is comes, he is come, he is coming boleh. Boleh ada to be, nanti kita jelaskan boleh ada to be kalau kata kerjanya bentuk ing atau kata kerjanya bentuk ketiga yang artinya pasif. Oke. Ya, kita mempelajari dulu direct and indirect speech. Nah, yang kamu harus perhatikan yang pertama tadi adalah jenis-jenis kalimat. Tadi sudah saya jelaskan jenis-jenis kalimat dalam bahasa Inggris. And then, yang paling riweh nanti, yang ribet, yang banyak yang salah itu adalah ketika sudah masuk ke tense. Jadi lebih dipahami lagi tenses yang 16 tenses itu. Meskipun kalau saya menilai hanya setengah dari 16 itu atau 8 atau malah 6 yang sering kita pakai. Contohnya 3 tenses yang sering kita pakai sesuai dengan
Siklus kehidupan kita adalah masa lampau simple past, masa hari ini simple present, masa depan simple future. And then kalau kita menjelaskan kegiatan yang sedang kita lakukan ketika ngomong, itulah present continuous. Sedangkan kalau kita sudah menjelaskan pekerjaan yang sudah complete, itu perfect. Jadi sekitar 8 aja yang sering kita pakai. Tetapi untuk membuat direct and indirect speech kita tidak bisa memilih. Jadi kita harus memahami dulu tense-nya. Karena nanti ketika kalimat pernyataannya itu tense-nya. Karena ini yang sering nanti kalimat pernyataan ini lebih masuk ke tense nanti. Jadi kalau tense-nya ini kita nggak paham, nanti langsung saya yakin kalimat direct indirect speech-nya itu langsung salah. Atau ketika kita mengubah kalimat yang direct-nya itu yang afirmatif, itu yang misalkan present perfect continuous gitu, nggak kita pahami polanya, pasti salah nanti. Karena kalau untuk direct indirect speech nanti ada naik satu tingkat dia tense-nya. Kalau di sini simple present nanti directnya, nanti indirectnya menjadi simple past. Ya, jadi kalian harus memahami dulu. Nah ini, kalau ada present jadi past nanti. Contohnya present simple jadi present past simple. Present continuous nanti yang directnya, indirectnya menjadi past continuous. Kalau directnya itu present perfect, indirectnya itu nanti past perfect. Oke, jadi kita biar lebih jelas, karena kadang-kadang kalau penjelasannya tanpa contoh kalian belum bisa memahami. Jadi saya buatkan dulu satu-satu contoh sesuai dengan jenis kalimatnya dulu ya. Oke, kalau tense-nya nanti kita kita bahas di minggu berikutnya. Oke. Untuk mempelajari direct indirect speech ini memang tidak semudah membalikan tangan atau tidak semudah mengatai orang gitu ya. Tapi ini perlahan-lahan ya, seiring dengan waktu. Kalau kamu punya gebetan, ya memang perlahan-lahan kita harus mengenalinya, yang nggak mau sembrono. Jadi kita pengen tahu lebih dan lebih. Oke? Nah seperti itu dengan mempelajari direct indirect speech ini ya. Kita harus memahami dulu jenis kalimatnya, and then dalam tense-nya nanti kita harus memahami peningkatan tense-nya. Kalau nanti present jadi past, tergantung present apa. Kalau present simple menjadi past simple, kalau present continuous menjadi past continuous. Seperti itu. Oke? Baik, semangat ya. Ya, untuk kalimat yang perhatikan jenis kalimat. Nah, untuk tadi kalimat imperative, kita buatkan dulu kalimat imperative. Contohnya, nah ini seperti dialog Budi. Okay. Do your business. Ini Budi loh yang ngomong. Budi, do your business. Maksudnya adalah mungkin ngomong ke si Risma atau ngomong ke saya. Nanti kalau memang seperti ini kalimatnya, kamu bisa mengubah itunya membuat siapa sih di sini objeknya, kepada siapa dia ngomong si Budi ini gitu. Oke, kalau kamu mengatakan kepada kamu ngomong si Budinya, berarti Budi told me, ya, Budi told me. Kalau ke kamu, kalau ke si orang lain terserah kamu masukkan siapa namanya. Jadi di sini memang harus kita pintar-pintar saja. Budi told Maria, Budi mengatakan ke Maria to do, untuk melakukan pekerjaannya, to do pekerjaannya. Karena Maria di sini perempuan, berarti di sini her business. Nah, hal-hal yang seperti ini kita perlu perhatikan. Jangan karena di sini your, di sini juga kamu pakai your, tidak masuk akal dong. Karena kalau di sini Budi mengatakan kepada Maria untuk melakukan pekerjaannya atau mengurusi urusannya, kalau bahasa kasarnya, ini di sini her. Kenapa her? Karena yang dikatakan kalimat ini diucapkan untuk Maria.
Jadi Budi mengatakan kepada Maria untuk mengurusi urusannya. Budi told Maria to do her business. Jadi jangan kamu terpaku yang di atas ini. Maksudnya siapa dulu, kepada siapa ini dikatakan. Ya, coba tadi saya ganti Budi told, bandingkan ya kalimat contoh yang pertama dan yang kedua ini. Budi told me, lihat nih, kalau di sini saya ganti me berarti to do my business. Jadi ada hubungan yang setara ketika di sini objeknya, di sini juga harus sesuai, gitu ya. Jadi jangan karena di sini your, di sini juga your. Jadi ada sedikit perubahan. Nah, selain perubahan yang ini, yang saya huruf besar ini. Jadi ingat, clue untuk membuat direct speech ini ke indirect, ya kamu harus tahu ini adalah jenis kalimat imperative, kalimat suruhan. Oke, tadi saya sudah jelaskan kalimat suruhan itu dimulai dengan kata kerja di depannya. Di bahasa Indonesia juga gitu kan? Datang ke sini, keluar kamu, ya makan nasi itu, bawa makanannya, nah seperti itu. Jadi kata kerja di depan. Oke. Nah, nanti untuk membuat ke kalimat indirect itu nanti pakai awalan to, langsung ditambah kata kerja yang dasar. Oke. Jadi seperti itu. Kalau misalkan ini bring my food, berarti to bring. Misalkan di sini ngomong ke dia, speak to him, to speak. Seperti itu. Sudah paham ya? Ya, ini untuk kalimat imperative. Kita masuk jenis kalimat tadi ke afirmatif dulu ya. Afirmative. Nah, di afirmatif ini kita tidak menjelaskan lebih detail mengenai tensesnya dulu ya. Tapi saya buatkan dulu contoh, misalkan I went to Bali last week. Okay. Ibu saya ngomong gini, langsung, misalkan ke saya ya, atau ke orang lain. Ya. Saya pergi ke Bali kemarin. Lihat tense-nya guys. Ini kalimatnya afirmatif ya guys ya. Afirmatif atau statement. Tapi afirmatif di sini yang positif, bukan yang not ya. Jadi di sini kamu harus lihat, perhatikan ini selain kamu lihat afirmatif, ya. Nanti di sini kamu lihat harus tense-nya. Went, verb kedua berarti simple past. Oke guys, untuk mengetahui lebih lanjut mengenai tense, saya sudah jelaskan sebelumnya di video-video saya. Coba dibuka lagi. Nah, kalau ini simple past nanti menjadi di atas simple past ada past perfect. Nanti kamu lihat bagannya di atas tensi simple past itu past perfect. Coba lihat perubahan saya. Ini kan yang directnya ya. Coba yang indirect. Kalimat indirect itu tadi kalimat tidak langsung, kalau atau kalimat berita diceritakan dulu. Berarti contohnya ibu saya ngomong ke tetangga, my mother told to my neighbor. Jadi misalkan kayak biasa ibu-ibu ya suka cerita-cerita, apalagi ini tentang cerita kebahagiaan yang gosip lah ya. My mother told to my neighbor that, siapa subjeknya di sini guys? Bahwasanya dia, bahwasanya dia, saya ini huruf besar karena inilah conjunction yang kalau untuk afirmatif ada that-nya. Ingat, kalau untuk afirmatif penyambungnya itu nanti that ya. Oke. My mother told to my neighbor that she. Kenapa she? Karena my mother. Jadi itu ya harus dipahami. Kalau di bahasa Indonesia juga seperti itu. Yang ngomong siapa? Ibu saya. Berarti ibu saya ngomong ke tetangga bahwasanya dianya itu siapa? Ibu saya. That she had gone
that she had gone to Bali the previous week. Oke, lihat perubahan yang nyata di sini adalah dari tense simple past merubah menjadi past perfect. And then ingat tadi clue-nya adalah ketika dia afirmatif, nanti kata sambungnya itu adalah sebelum subjeknya ini, sebelum kalimat beritanya ini. Inilah sebenarnya kalimat beritanya, guys. Ya. Nah, itu harus diawali dengan conjunction that. Ya, that. Bahwasanya. Oke, ingat untuk kalimat afirmatif untuk membuat menyambung kalimat indirectnya kita harus menggunakan that. Dan yang kedua perhatikan tense. Untuk yang tense-nya ini kalau di sini contohnya simple past naik menjadi past perfect. Went menjadi had gone. Jadi ada sedikit perubahan di sini. Jadi kalian harus paham. Ibu saya mengatakan pada tetangga saya bahwasanya dia, jadi she. Jangan di sini I maksudnya di sini adalah lihat di sini ibuku. Berarti I di sini adalah maksudnya karena ketika ngomong ibu saya, dia ngomong saya dong, karena dia kan ngomong langsung. Ya, saya pergi ke Bali minggu lalu, kata ibu saya. Ya, kita memberitakan lagi ke orang. Jadi ini indirect ini sebenarnya adalah kalimat gosip, karena menceritakan cerita orang ke orang lain. Oke, jadi I went to Bali last week, kata ibu saya seperti itu ke tetangga langsung. Terus saya ceritakan, ibu saya ngomong ke tetangga bahwasanya dia ini siapa? Ini my mother. Jadi jangan karena di sini I, kamu jangan pakai I di sini. Karena ibu kamu tidak ngomong lagi. Saya yang ngomong lagi, menceritakan ke orang lain, tapi tidak langsung lagi. Ya. Kalimat berita namanya, ini namanya indirect. Karena di sini simple past masuk ke past perfect. Oke, kita lebih lanjut nanti direct versus indirect speech ini nanti untuk mengenai tensesnya. Oke, ini untuk jenis kalimatnya dulu ya. Oke, ingat untuk kalimat afirmatif conjunctionnya itu that. Oke, guys. Nah, selanjutnya kalimat yang selanjutnya adalah kalimat yes no question. Yes no question erat dengan WH question. Yes no question dulu ya. Saya bilang tadi kalau yes no question dimulai dengan auxiliary atau to be. Oke. Mario, do you have a girlfriend? Evan. Oke, di sini sudah jelas teman ngobrolnya itu adalah si Evan. Mario bertanya, kamu punya pacar nggak, Evan? Do you have a girlfriend, Evan? Ini kalimat langsungnya si Mario. Kalimatnya kalimat tanya. Ya, ini disebut dengan yes no question. Ya, saya bilang tadi yes no question dimulai dengan auxiliary ya, ini do. Nanti jawabnya memang hanya yes atau no. Kalau ya yes, I do kata si Evan. Kalau no I don't kata si Evan. Nah, ini yang harus kita fokuskan di sini. Kalimat beritanya adalah Mario bertanya kepada Evan. Ya, Mario bertanya kepada Evan. Mario asked Evan. Nah, ini saya huruf besar ini, whether or if. Dua-duanya ini sama artinya, jadi kamu harus pilih satu-satu pakai whether atau if. Ini adalah penyambung untuk kalimat indirect speech untuk yes no question. Mario bertanya kepada Evan, apakah? Nah, ini kalau diterjemahkan apakah. Mario bertanya kepada Evan, apakah dianya itu Evan, karena Evan yang bertanya. Okay, if he had a girlfriend. Ya, di sini guys, karena di sini yes no question, yang pertama kalau perhatikan adalah penyambungnya bisa pakai whether atau if.
tense-nya juga berubah. Kalau di sini dia simple present, have, di sini harus jadi simple past. Saya bilang tadi kalau present simple menjadi past simple, simple present atau simple past. Jadi naik dia, tense-nya juga berubah. Nah, ini yang harus kamu perhatikan ketika kalimat directnya itu yes no question. Kamu harus memahami ini, kata sambung ini, dan juga tensesnya harus berubah. Oke, kita lanjut dengan WH question. Kalau jenis pertanyaan itu WH, WH-nya itu nanti akan kita pakai juga. Beda tadi dengan auxiliary atau to be, kita if atau whether pakainya. Kalau ini pertanyaannya, lihat ya, pertanyaannya when, kita juga nanti kata sambungnya when. Intan, when will you go to Bandung? Elisa. Nah, di sini juga biar jelas kita buatkan langsung nama orangnya ya. Intan ngomong, kapan kamu akan ke Bandung, Elisa? When will, nah kata-katanya when. When will you go to Bandung, Elisa? Kapan akan ke Bandung, Elisa? Nah, ini kalimatnya kita ganti menjadi indirect. Intan bertanya, Intan asked Elisa. Lihat di sini, karena di sini when, ini juga ada when-nya. Nah, jadi tidak berubah kata tanyanya. Intan asked Elisa when, kapan dia, karena Elisa itu perempuan, she. When she, karena di sini will berubah menjadi would. Ingat tense-nya berubah ya. Jadi dari present future menjadi past future. When she would go to Bandung. Ya, sudah paham ya? Jadi ketika kita pakai WH question, WH-nya itu dipakai. Jadi Intan ngomong kayak gini, kapan ke Bandung, Elisa? Nah, kita baru kalimat berita, kalimat gosip. Intan tadi bertanya loh ke Elisa, kapan dia pergi ke Bandung? When she would go to Bandung. Karena kalimat langsungnya present future will, kalimat beritanya jadi would. Jadi naik satu tingkat. Sudah paham? Nah, kalimat yang selanjutnya adalah yang kalimat negatif. Negatif itu tadi yang don't